Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Hai Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa pakai spesial? Karena memang kita ajak beliau dari memang salah satu wilayah paling ujung dari Sulawesi Utara. Cila. Baik teman-teman, sebelum saya mengenalkan teman bicara kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share juga di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik teman-teman, hari ini saya akan perkenalkan seorang perempuan gitu ya, yang bergerak di gerakan literasi dan juga sudah melahirkan 5 karya tulis ya Lin ya. Sudah ada 5 karya buku dan salah satunya ada di depan kita dengan judul Goyo. Ini adalah sebuah kumpulan esai, nggak esai ya, novel yang membahas tentang bagaimana di dalam tuh banyak sekali unsur ya, mulai dari romantismenya ada, pergerakannya ada, mimpi-mimpinya juga ada, dan banyak sekali. Nanti bisa juga nanti kalau Alin mau pre-order nih, bisa nih di pre-order ke Alin. Baik teman-teman, sobat literasi yang ada di rumah, hari ini tuh tadi saya udah sebutin juga nama lengkapnya. Alin ini adalah Alin Pangalima. Dia ini adalah, benar ya Alin ya? Manis dan pemberani. Iya, manis dan pemberani. Oh, bukan lagi ya kan? Alin ini adalah sosok seorang yang memang benar dia menyebutnya dia pemberani dan juga manis karena memang seantero Goyo ya Alin ya. Karena memang saya mengenal dia pertama itu karena ada sebuah postingan yang luar biasa dari seorang Alin gitu loh, untuk memperjuangkan desa dia gitu. Jadi ini perempuan desa yang punya gerakan, punya keberanian yang saya rasa tidak semua orang yang ada di kota bisa seberani kamu, Dek. Aku menyebut dia Dek karena muda jauh dari aku. Banget. Iya, dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dan judul kita hari ini Lin adalah peran perempuan dalam berliterasi. Masya Allah, keren sekali. Iya ya. Hari ini kenapa kita memberikan judul ini, karena tentu tidak terlepas dari hal-hal yang Kadila tahu tentang Alin. Alin, apa aja sih aktivitas Alin saat ini? Pertama, sibuk jadi pengangguran. Okay. Sibuk menikmati hidup dan Iya. ada sebenarnya kerja di sekolah, tapi cuma jadi kesiswaan. Jadi mohon maaf teman-teman karena cara bicara saya agak tak ambor gitu. Jadi cepat ya Lin. cepat dan tak ambor. Jadi mesti belajar public speaking dari Duta Baca nih. Jadi Duta Baca harus memfasilitasi Alin untuk bisa jago public speaking. Bisa sekali Alin. Jadi kesibukan cuma ingin menyelamatkan dunia sih Kak. Kesibukan Ingin menyelamatkan dunia. hanya ingin menyelamatkan dunia. Dari Mulia virus-virus sekali. Power Ranger kali Alin. Harus Power Rangers di masa sekarang ini sangat dibutuhkan sih. Sangat dibutuhkan ya, benar. Menjadi pejuang-pejuang yang tidak hanya sampai di media sosial, tapi juga wajib untuk benar-benar terrealisasi di kehidupan nyata gitu ya Lin ya. Sekali Kakak Dila. Oke Lin, bercerita tentang tadi Alin menyampaikan bahwa Alin juga seorang guru gitu ya, seorang yang kemudian juga adalah seorang founder dari Rumah Baca Alipa gitu ya. Ya pendiri kan Lin, seorang pendiri. Alin harus percaya diri gitu. Iya, harus percaya diri. Seorang founder dari Rumah Baca Alipa, dan di situ juga memfasilitasi anak-anak gitu ya Alin ya. Makanya Alin juga tadi menyebutkan bahwa Alin juga ngajar, juga ada aktif di sekolah sebagai bagian kesiswaan gitu ya. Dan juga aktif sebagai pegiat literasi yang ada di Bolaang Mongondo Utara, khususnya juga fokus concernnya itu adalah di desa Goyo, dusun ya, Insya Allah jadi desa. Amin.
harapannya seperti itu. Amin. Baik Lin, boleh nggak ceritain bagaimana jejak literasi yang Alin hadirkan di Goyo atau teman-teman lain juga hadirkan di Goyo? Oke, jadi ini agak rumit soalnya kalau dibahas malam ini akan panjang sampai besok nggak akan selesai. Apa-apa, durasi kita masih panjang. Paling utama tuh. Jadi pertama karena di Goyo itu karena daerah terpencil dan di sana jauh dari kata adanya perpustakaan dan di sana belum ada jaringan seluler. Jadi ini momen yang sangat tepat untuk bagaimana kemudian kita sebagai waktu itu mahasiswa bisa menyebarkan virus-virus literasi bagi orang Goyo karena di sana belum terpapar media. Jadi sangat sayang jika dibiarkan hanya tahu di waktu luang mereka hanya menghabiskan diri terbuang sia-sia gitu ya. Bagaimana kemudian anak-anak di sana bisa merasakan dunia pendidikan itu meskipun di daerah-daerah terpencil yang memang di sana mungkin teman-teman bisa tahu bahwa Goyo itu salah satu daerah marginal ya kalau dulu, tapi sekarang dia mulai menunjukkan jati dirinya. Ya, benar sekali. Jadi di sana itu penting sekali untuk diadakan literasi karena kenapa? Karena tidak ada jaringan seluler yang menunjang rusaknya virus-virus di dalam otak untuk anak-anak. Karena sekali lagi hal-hal seperti itu mesti kita budayakan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi memanfaatkan waktu dengan sumber daya yang ada di desa di dusun Goyo ini ya. Gitu. Jadi aktivitas apa aja Lin yang hadir di sana Lin? Pertama kalau untuk literasi itu ada lapak buku. Jadi di sana meskipun dari masyarakat sedikit, orang tetap lapak buku meskipun tidak ada yang baca. Setidaknya kalau ada orang lewat, orang lihat bahwa orang sudah menyebarkan virus-virus literasi. Tidak perlu orang baca dulu karena segala sesuatu harus orang biasakan. Jadi lama kelamaan orang bakal lihat ini ada buku, berarti kalau kita orang punya waktu luang kita datang pinjam buku untuk dibaca di rumah. Itu jadi dari mulai menularkan sebuah kebiasaan menjadi sebuah rutinitas mungkin. Iya, kebiasaan, jadi mulai kebiasaan menjadi kemudian sebuah informasi begitu ya, udah mereka mendapatkan informasi, lama kelamaan itu akan menjadi budaya gitu ya. Benar, harapannya ya Lin ya. Good Lin. Desa Goyo nih, dusun Goyo nih adanya di bagian mananya Bolmut sih Lin, boleh nggak kasih tahu? Desa Goyo, insya Allah, amin, terrealisasi tahun ini. Ada di Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Ulut 2 dan dia 9 km masuk ke dalam. Jadi sangat terpencil dan jauh dari ingar-bingar perkotaan. Dan kau lahir dari situ? Tidak Kak, aku lahir di Olot. Di sebelahnya Goyo itu. Sebelahnya Goyo. Cuman lebih cinta Goyo dibanding Olot. Mungkin karena tempat bertumbuh di situ dari usia 5 tahun sudah berada di Jadi Goyo. Jaraknya dari posisi desa menuju ke dusun Goyo tuh ada sekitar 9 kilo. Itu kendaraan apa aja bisa masuk di situ? Kalau sebelumnya hanya motor, tapi sekarang sudah mobil-mobil sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk ya. Karena jalan jembatan gimana Lin? Jembatannya insya Allah terrealisasi tahun ini. Itu jembatan nyebrang antar dusun atau? Iya, jembatan nyebrang antar dusun karena di sana ada penghubung beberapa desa dan juga masyarakat luar yang berkebun di sebelah sungai itu. Oke. Jadi memang sangat dibutuhkan jembatan itu untuk akses juga penghidupan di desa tersebut ya Lin. Benar sekali Kakak Dila. Kalau yang Alin lihat dari mulai gerakan yang Alin bangun, gerakan-gerakan literasi ini dampaknya seperti apa sih untuk kemudian peningkatan sosial mungkin di Goyo Lin? Dampaknya itu sangat terlihat Kak, karena misalnya kalau aku balapak buku di situ, ada banyak anak-anak yang hanya main setiap sore dan orang datang untuk sama-sama membaca di situ. Dan itu salah satu kebiasaan yang memang harus orang tularkan untuk anak-anak kecil. Dan orang-orang tua pun ketika mereka pulang dari kebun, mereka sempatkan diri untuk meminjam buku. Meminjam buku untuk dibaca di rumah. Ada beberapa orang yang memang suka membaca buku di Goyo dan itu sudah insya Allah sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Jadi waktu luang mereka habiskan untuk membaca buku. Dan itu sangat bermanfaat sekali. Ya, dan itu Alin melihat dampaknya ya. Dampak misalnya di sekolah Lin, apa dampak yang Alin lihat? Anak-anak yang sering datang berkunjung ke rumah baca Alipa sama yang tidak sering. Kalau itu sih Kak belum bisa dilihat karena memang belum aktif di Goyo, masih di luar, jadi belum bisa tahu perkembangan itu. Tapi yang jelas karena muridnya sangat sedikit, mungkin itu sih. Terlihat memang ya karena tadi Alin sampaikan ke Kadile juga
tidak itu ya, apa namanya, siswanya memang harus perlu ditambah lagi gitu perlu ya. ditambah lagi, dan kebiasaan literasi harus lebih ditingkatkan. Harus lebih ditingkatkan. Alin boleh cerita nggak apa yang kemarin itu baru dilewati, kegiatan apa saja sih yang baru dilewati Alin kemarin di tahun 2022? Itu kegiatan yang amat menyebalkan karena harus demo sendirian, juga dibantu beberapa teman, dan sebenarnya saya agak gila sih sebenarnya teman-teman. Sobat literasi ya. Sobat literasi. Saya itu sebenarnya salah satu orang gila. Karena kenapa menjadi gila? Karena orang waras di negeri ini tidak lagi didengar. Jadi harus jadi gila untuk bagaimana kemudian ini orang gila loh, jangan main-main dengan orang gila, orang waras yang mau jadi gila. Jadi kemarin tuh ada demo soal jual ginjal Kak. Ini agak viral sih sebenarnya. Iya, bukan agak viral, emang viral. Jadi waktu itu kan jual ginjal demi apa? Demi jembatan. Alhamdulillah belum terjual Kak. Kalau Kak Dila mau beli silakan tukar buku. Buku 10.000 saya kasih. Aduh. Jadi waktu itu kan bosan bersuara di secara terang-terangan dan juga secara demo. Jadi menghasilkan sebuah pikiran yang memang ini sangat mengerikan ya. Karena kalau bukan itu mungkin jembatannya tidak akan jadi. Di tahun 2021 itu pernah demo 2 kali, pertama di Gorontalo dan hasilnya tidak seberapa, tidak mengguncangkan dunia. Dan kedua itu mau jual ginjal, itu sangat-sangat heboh. Tapi trendingnya itu nanti setelah 6 hari pasca postingan dikirim. Jadi tidak viral terlebih dahulu, tapi nanti viral setelah sepekan gitu. Dan dampaknya sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman sobat literasi ingin menyelamatkan desa teman-teman dengan cara melalui media, karena sangat bermanfaat sekali melalui media. Iya, tapi tidak usah juga jual ginjal. Iya benar, ada cara-cara lain. Itu cara gila tuh, jangan ditiru sebenarnya. Jadi waktu kagak penasaran, waktu Alin membuat sebuah postingan bahwa Alin akan menjual ginjal demi membangun jembatan. Itu benar-benar dari kesadaran utuhnya Alin tuh, bahwa ya udahlah gitu, apa hanya sekedar biar viral deh gitu. Jadi pertama tidak ada yang mau menjual ginjalnya karena ini masih mau pakai hidup lama Kak. Saya belum menikah dan saya masih ingin jadi ibu yang baik bagi anak-anak. Jadi postingan jual ginjal itu hanya sebagai satir. Iya. Jadi hanya untuk bagaimana kemudian orang itu menyentuh orang dengan satir. Tidak ada yang ingin menjual ginjalnya. Aduh. Iya. Artinya Alin membuat seperti hal itu karena merasa bahwa desa saya butuh dilihat. Desa saya butuh diperhatikan karena ini adalah keberlangsungan hidup orang banyak gitu ya. Benar ya? Bukan urusan hanya Alin dan rumah baca Alin, tidak, tapi itu juga bagian terpenting dari bagaimana akses orang untuk hidup gitu ya. Kenapa untuk hidup, Lin? Karena apa? Gimana transportasinya, Lin? Pertama karena Goyo itu 16 tahun baru ditilik sekarang. Dengan kemarin mungkin kemarin belum penempatan biaya untuk infrastruktur belum terlalu memadai, hanya misalnya jalan hanya di aspal sepanggal. Jadi orang-orang di sana yang awalnya ada 200-an kakak, lama-kelamaan merosot. Karena kenapa? Karena di sana itu penghasilan alamnya banyak, tapi harga ojeknya yang lebih mahal. Misalnya pisang untuk satu sisir, bahasa Indonesianya apa? Pisang satu sisir. Itu misalnya dihargai 1.000, tapi ongkos untuk mengeluarkan pisang-pisang dari Goyo itu transportasinya itu misalnya 25.000. Jadi agak lebih mahal biaya ongkosnya untuk mengeluarkan barang daripada hasil dari alam itu. Makanya orang-orang di Goyo memilih untuk bagaimana kemudian mereka bisa tinggal di tempat yang memang itu bisa menunjang kehidupan mereka begitu. Itu salah satunya dari akses. Dan sekarang meskipun sudah mulai bagus, orang-orangnya masih sangat sedikit. Jadi anak-anak di Goyo diminta menikah dengan orang luar dan dibawa orang-orang yang dimenikah itu datang ke Goyo biar penduduknya banyak. Jadi gitu ya? Juga. Ya benar. Salah satu trik untuk bisa memperbanyak penduduk, harus menikah dengan orang luar kemudian dibawa di Goyo. Jadi orang-orang yang ingin menikah dengan orang Goyo harus ikut ke Goyo biar. Jadi orang yang mau menikah dengan Alin harus ikut ke Goyo. Benar-benar sekali harus ikut ke Goyo. Oke, baik teman-teman. Alin ini masih jomblo tulen loh dia. Oke, baik Lin. Tadi Alin sudah banyak cerita tentang apa saja gerakan yang Alin lakukan di sana. Kadila penasaran. Apa di sana itu, kan tadi Alin mengatakan bahwa Alin
ada nggak yang lain selain Alin yang kemudian ikut berkolaborasi bersama Alin yang kemudian menjadi juga support system bagi Alin Untuk di Goyo. untuk di Goyo atau ya mungkin Bold pada umumnya dan khususnya di Goyo? Jelas karena tentu ada Kak. Karena kenapa di sana masyarakatnya sangat sangat peduli dengan kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan di sana. Jadi masyarakatnya yang membuat saya menjadi kuat untuk bagaimana kemudian ini Goyo harus lebih maju dari sebelumnya. Karena orang-orang di sana butuh ditilik dong. Kalau bukan kita yang menilik siapa lagi gitu. Dan untuk support sistemnya ada dari TBM Teras Inomasa. Mereka itu sangat luar biasa sekali, selalu mensupport saya. Wabilku ada Kakak Dila yang memberikan banyak bantuan. Salah satunya adalah buku. Jadi saya berharap Kak Dila bisa memberikan buku lagi untuk Goyo. Pasti. Dan itu sih support dari orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Kenapa tidak harus kita tiru yang baik-baik begini? Jadi selain dari orang-orang di Goyo yang memang membantu saya untuk segala kegiatan, kemudian ada orang-orang dari sama-sama pegiat literasi khususnya di Bolang Mongondo Utara. Saling kolaborasi gitu ya Lin ya. Oke Lin, Halin punya nggak sih kayak mimpi gitu? Mimpi. Kadang mau nanya harapan, tapi kadang mau tanya tentang mimpi seorang Alin. Apa sih mimpi Alin itu? Oke, mimpi seorang Alin Manis ini hanya sederhana sebenarnya. Tiba-tiba ada musik sedih. Apa Lin? Pertama ingin hidup yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian mati dengan husnul khotimah. Jadi kalau menurut saya Kak, hidup itu hanya menyoal kebermanfaatan. Kalau tidak bermanfaat lebih baik mati saja begitu. Karena kalau orang tidak memberikan kebermanfaatan kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, apa gunanya hidup begitu. Jadi Alin yang manis ini ingin menyelamatkan dunia dari virus-virus kebodohan, ingin memberikan sumbangsi kepada orang lain melalui jalan atau hal-hal yang bisa dianggap gila, dan ingin mati dengan husnul khotimah dan dikebumikan di halaman itu belakang. kan sesuatu yang Alin impikan itu sudah pada akhir, pada ya akhir. kan? Yep. Akhir dari sebuah mimpi kan itu. Itu. Tapi Alin punya nggak mimpi yang pengen Alin bangun dari gerakan-gerakan yang sudah hadir, perjuangan-perjuangan Alin, mungkin bisa memberikan sebuah harapan juga untuk orang lain gitu. Pertama tentunya ingin Goyo jadi desa definitif, dan kemudian hari semoga Goyo bisa menjadi pusat pendidikan di Sulawesi Utara, salah satunya adalah pemilik perpustakaan terbesar di Sulawesi Utara. Amin. Dan bisa jadi ibu kota kabupaten. Ini mimpi paling tinggi sih sebenarnya, agar jatuh berada di antara bintang-bintang. Mimpi untuk sekarang itu Kak, untuk keberlangsungan hidup orang-orang Goyo, bukan untuk pribadi, karena kalau untuk pribadi biarkan mengalir begitu saja. Jadi kalau untuk pribadi biarkan mengalir saja gitu ya. Lin, tapi ada loh peribahasa Lin, kalau kita sendiri belum bisa memberikan mimpi yang utuh untuk kita, bagaimana bisa kita memberikan mimpi yang terbaik untuk di sekitar kita. Itu kata-kata orang, tapi saya punya teori sendiri bahwa ini berkaitan dengan mimpi saya, itu teori orang lain, dan saya juga punya teori sendiri. Jadi bagaimana kemudian ini berbarengan. Jadi kalau untuk takdir saya dibiarkan mengalir begitu saja, karena ketika saya berharap misalnya nih, takdir beda loh Lin sama mimpi Lin. Oh iya, beda dong. Takdir sudah diberikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa tuh takdirmu ini, dan kita kan tidak bisa mengubah. Kalau nasib masih kita bisa ubah, tapi kalau takdir kan itu sudah kekuasaan yang Maha Kuasa. Tidak bisa kita ubah, tapi bisa kita tentang. Kalau mimpi pribadimu Lin, untuk dirimu sendiri apa? Ingin punya banyak buku, ingin melanjutkan studi magister, ingin apa lagi? Terlalu banyak keinginan sih Kak. Nggak apa-apa, karena Tuhan tuh terlalu maha kaya Lin. Masya Allah. Untuk kamu menyebutkan 2, 3 sampai 10. Mimpi sih ada banyak, tapi untuk tahun ini ingin melanjutkan studi ke tahun S2. Ini. Ya. Goalsmu adalah untuk S2. Yep. Oke, kita doakan Alin, semoga Alin dipermudah. Yang punya lobby beasiswa beritahu ya. Mimpi Alin untuk rumah baca Alipa. Rumah baca Alipa semoga bisa memberikan ada tempat yang lebih besar yang bisa dijadikan memang rumah baca permanen, karena itu rumah saya yang sangat sempit, jadi agak sulit untuk anak-anak bergerak di dalam. Jadi kalau ada anak-anak yang mau baca, nanti ada di alas terpal di depan rumah begitu. Jadi semoga mimpinya ke depan bisa membuat tempat yang satu untuk memang fokus untuk kegiatan-kegiatan literasi, sama seperti
rumah bacanya Kak Dila ini. Nah, Amin. Harus apa namanya ya, harus lebih baik Amin. gitu ya. Pasti. Dan Alin punya apa yang menjadi support system terbesarnya Alin? Di mungkin yang paling, kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa teman-teman dari TBM, tapi yang paling sekali mendukung Alin dalam hal-hal gerakan literasi itu siapa? Pertama Kak Dila, kalau untuk alasan paling frontal, saya selalu berpikir bahwa saya akan mati besok. Jadi hari ini saya harus melakukan kebermanfaatan, salah satunya dengan jalan literasi, karena literasi itu adalah jalan yang paling mudah kita jangkau untuk bermanfaat bagi banyak orang. Begitu. Jadi kalau support system tentu sekali lagi orang-orang Goyo, wabil khusus keluarga, ada mama, ada kakak, dan ada adik-adik. Mama paling mendukung? Yaps, paling mendukung banget dong. Meskipun kadang-kadang Mbak Veto karena Adingana selalu beli buku dan lain sebagainya. Jadi mama mungkin kurang paham dengan konsep literasi begitu. Jadi ya orang harus paham untuk mengerti. Dan mama kurang paham itu. Tapi kalau mama kurang paham, Alin gak akan ada loh seperti ini. Iya. Tidak akan ada Alin yang seperti ini. Benar. Berarti mama cukup paham bagaimana untuk men-treat Alin ya? Ya, mama itu hebat banget. Oh, Mamaku janda loh. Ada nggak apa yang pengen Alin yang pengen Alin, mungkin Alin mau berterima kasih nggak sama mama karena sudah akhirnya membuat Alin seperti ini dan memberikan manfaat yang luar biasa loh. Jembatan bisa jadi Jembatan 6,2 miliar loh. 6,2 miliar. Jadi mama terima kasih, tetap hidup sampai Alin ini jadi gubernur pertama di Sulawesi Utara dan Goyo. Amin. Karena mimpi harus tinggi kan Kak. Amin. Jadi tetap hidup, tetap Bafeto, tetap jadi ibu yang menyebalkan kadang-kadang, dan tetap jadi ibu yang menyenangkan dan punya kasih sayang yang tidak pernah menemui dasarnya. Terima kasih mama sudah kuat dan tahan banting. Amin. Amin. Ya karena kalau nggak ada mama, Kak Dila saya sedih. Kak Dila sudah berkaca-kaca guys. Iya, karena kalau bicara soal apapun yang kita gerakan itu, bagian terpenting kita adalah soal support system gitu ya. Soal siapa yang paling mendukung kita dalam aktivitas kita. Terakhir, Kak Dila mau tanya ke Alin. Harapan Alin. Tadi kan mimpi. Sekarang harapan Alin untuk kedepannya, mulai dari gerakan literasi yang Alin bangun bersama teman-teman, kemudian juga mungkin untuk diri Alin sendiri, itu apa harapannya? Harapannya kalau untuk literasi tentu bagaimana kemudian literasi khususnya di Goyo bisa lebih dimaksimalkan. Kemudian kalau untuk pribadi lagi-lagi pengen S2 pokoknya tahun ini, pengen jadi hidup yang lebih berguna dari sebelum-sebelumnya, pengen mengurangi hal-hal yang tidak baik, misalnya mager, malas baca dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu sih, hal-hal sederhana yang memang meskipun sederhana tapi sulit kita untuk mewujudkan. Jadi harus berlomba melawan diri sendiri. Jadi itu sih. Berlomba untuk melawan diri sendiri. Diri sendiri. Correct, Alin. Itu sebuah quotes yang luar biasa. Lin, kau ini kan seorang penulis, gitu ya, seorang penulis yang sudah melahirkan beberapa karya. Kasih tips dong untuk teman-teman yang ada di rumah, bagaimana kemudian orang bisa membiasakan diri dia berliterasi, membaca buku, gitu ya, Lin ya. Karena pembaca yang baik adalah yang bisa menulis, dan penulis yang baik adalah yang terbiasa membaca. Coba. Jadi pertama teman-teman, untuk menulis bahan bakarnya adalah membaca. Jadi kalau ingin menulis ya bahan bakarnya lah baca. Semakin banyak baca buku maka orang akan tahu sendiri bagaimana cara-caranya dalam kepenulisan. Kalau untuk teman-teman di rumah, pertama yang baru mau belajar menulis sama seperti saya, sependek-pendek pengetahuan saya, untuk menulis itu orang harus jangan dulu pikirkan ini bagus atau tidak. Jangan jadi juri atas diri sendiri, jangan jadi juri atas tulisan sendiri. Jadi ketika orang baru pertama menulis, maka biarkan saja mengalir. Dan ada banyak pertanyaan dari teman-teman Kak, bagaimana mulai untuk menulis. Pertama, sebenarnya kata paling sederhana, mulai saja dari saya ingin menulis tapi saya tidak tahu mulai dari mana, dan apa yang ada di kepala teman-teman tuangkan saja dalam bentuk tulisan. Dan itu akan sangat bermanfaat sekali karena saya sudah melakukan hal yang sama. Karena kalau bicara sebagai pembaca, saya juga bukan pembaca yang baik Kak. Mungkin hanya sebagian buku yang saya sukai dan itu berbau fiksi. Jadi teman-teman kalau
ingin menyelamatkan pemikiran teman-teman dari ingin memperpanjang usia teman-teman, maka caranya yang paling mudah adalah jadi seorang penulis. Meskipun tulisan Anda tidak bagus-bagus amat, tapi setidaknya Anda sudah menang berlomba dengan diri sendiri. Sudah bisa menaklukkan diri sendiri. Gitu ya. Jadi tips untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau mau jadi penulis, maka jadilah pembaca yang baik. Dan kalau mau benar-benar pikiran itu dapat terrealisasi ya dengan cara menulis. Gitu. Ambil pulpenmu dan mulai menulis. Luar biasa. Hebat sekali nih tipsnya hari ini. Terima kasih banyak Alin. Kalian masih pengen banyak ngobrol sama Alin, tapi memang kalau boleh saya gantung sedikit ya kan? Biar ada part 2-nya gitu. Alin part 2 Iya, gitu dong. Oke, baik Alin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu jauh-jauh dari Goyo ke sini. Thank you so much. Sehat selalu dan panjang umur gerakan literasi yang ada di Goyo. Selalu semangat. Jangan lupa untuk tetap istiqomah di gerakan-gerakan ini. Amin. Berjuang terus. Dan sobat literasi yang di rumah, terima kasih banyak sudah mau menonton podcast Literasi Sulut pada hari ini. Kali ini kita ada Alin yang manis Kabupaten Bola Mongondo Utara dan pemberani gitu ya. Dan mudah-mudahan ini akan selalu memberikan inspirasi buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And then sampai jumpa kembali dengan teman bicara selanjutnya yang pasti tidak kalah keren dan pasti selalu luar biasa dan menginspirasi seperti Alin. Terima kasih banyak. Salam literasi. Bye.